Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya setelah lebih dari setahun gua ngupload upgrade atau update tentang tips gimana caranya bikin King lo keren. Kali ini gua akan ngelanjutin. Ini akan ngelanjutin jadi tips lanjutan sesi kedua gimana cara bikin King lo tampil keren. Check it out, brother. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa subscribe. Saya hitung sampai 10. 1, 2, 10. Selamat menonton. Jadi akhirnya gue ganti lagi warna tangki dan warna box akinya. Ini adalah set kedua. Set yang pertama ada gue simpan dan gue bikin lagi ini supaya lebih terlihat tua. Jadi ini akan gue kembalikan menjadi sesuai dengan kodratnya RS King Cobra tahun 92. Gue beli tangki baru, beli set baru, terus gue beli stiker dan tentunya gue anti kemahalan. Jadi gue beli yang biasa-biasa aja. Habis itu gue clear, gue ganti emblem ini dan juga tentunya bukan yang mahal, ini yang biasa. Terus selanjutnya ini gue pengen coba pakai aksen karbon-karbonan dan tentunya ini gue pakai yang murah-murahan aja. Lagi-lagi gue anti kemahalan. Gue ganti S-Coupe yang sok-sokan karbon. Terus kemudian apa ya, dari atas dulu deh. Dari atas ini akhirnya gue ganti kopling set handle-nya pakai apa nih, merek Brembo, tapi Brembo yang abal-abal. Gue nggak akan nutupin apa yang jelek, gue apa adanya. Terus kemudian handle dalam, oh ini nih, gas spontan ini gue ganti merek apa sih, ini lupa. Oh, Domino, merek Domino. Terus nih dibungkus pakai apa, kondomnya, cuman gue nggak suka sebenarnya, nanti gue copot aja lah. Selanjutnya gue ganti master rem, ini merek RCB, murah meriah tapi cukup Yahoo. Terus kemudian masuk ke sektor depan, gue akhirnya ganti lampunya dengan One Day Maker. Tentunya gue beli bukan yang mahal, yang biasa aja tapi berfungsi dengan baik, nanti bisa gue buktiin. Terus kemudian gue ganti kupingnya juga, ini mirip-mirip kayak apa mereknya itu? Oh, mirip-mirip kayak Bipro, tapi gue beli yang biasa aja tentunya. Kemudian gue ganti lagi as shock breakernya, pakai yang warna gold, cuman gue lupa mereknya apa. Biasalah di online juga banyak. Langsung menurut gue sih bagus ya. Terus gue tambahin stabilizer stang ini mereknya Matrix. Ya teman-teman bisa lihat sendiri. Karena cuman ini aja dia barang yang ada dan ready. Terus selanjutnya gua juga ganti lagi pelek dan ban. Jadi pelek dan ban ini gua ganti aluminium, mereknya Rossi. Ini merek lama, ini merek lawas, jari-jari. Terus bannya juga ban gampot, tapi tentunya bukan ban merek mahal ya. Bahkan teman-teman mungkin belum pernah dengar mereknya nih. Mereknya adalah King Jaguar. Tapi terbukti sih bagus ya, nggak licin dan empuk juga. Terus ini gua apa namanya, untuk adaptor atau spesial ya, ini gue beliin juga yang merek-merek biasa lah. Tapi gua pastikan ini aman, karena kalau nggak aman gue juga nggak mau. Oke, lanjut. Oh ya, ini ada holder untuk selang rem, mereknya TK Pro. Oh ya, selang remnya juga ini mereknya KTC. Jadi ini modif-modif agak-agak syariah lah, tidak terlalu mahal-mahal amat. Tuh kotor banget ya pas lem. Tapi meskipun RX King, gua tetap pakai klakson. Jadi gue bisa ngasih tanda di depan kalau misalkan pas lagi touring terus ada kenapa-napa, ada trouble, gue bisa ngabarin mereka. Kalau gue geber,
Mungkin mereka mikirnya gue malah lagi seneng-seneng, bukan lagi ngasih tanda. Selanjutnya adalah apa ya? Oh ini nih, gue ganti ini pakai yang model-model sok-sokan karbon, padahal kayaknya sini karbon celup ya, dan dengan kualitas yang biasa aja, cenderung ke jelek. Gue beli murah-murahan, makanya begitu datang sebelum gue pasang ini gue semprot clear dulu. Gue berharap paling nggak bisa bertahan agak sedikit lama lah. Selanjutnya gue ganti ini nih, ganti swing arm. Ini mereknya Bipro, cuman udah pada lecet-lecet karena sebenarnya ini gue ganti udah cukup lama, dan motor ini suka gue pakai touring jauh, jarak sekitar 400 km PP. Shock breaker juga akhirnya gue ganti juga. Gue ganti merek KTC ukuran berapa ya? 32 kalau nggak salah, 32 senti ya, supaya aman. Karena kalau di jalan lurus ya nggak nutup kemungkinan lah, RX King nggak mungkin jalan 60 kan, kadang-kadang 100, 120, pas lagi hilang 140. Jadi kalau lah jalan bumpy dia cukup stabil. Selanjutnya yang di belakang, gue lagi-lagi beli tutup box ini sok-sokan karbon lagi, dan tentunya lagi-lagi gue beli yang murah-murahan aja. Tapi so far so good sih, selama gue makainya halus, nggak suka gue bongkar pasang karena emang cuma pajangan doang. Meskipun ini berfungsi, cuman amat sangat jarang, bahkan tidak pernah nih gue copot, gue buka-buka supaya awet. Sadar diri lah, kalau barang murah ya harus pelan-pelan, kalau kasar sudah pasti langsung ambrol tak hancur. Kayaknya dari sesi yang pertama udah nggak ada lagi tambahan untuk modifikasinya. Ya, nggak ada tambahan lagi kok. Oke, lanjut. Ini gua nyalain lagi ya, gua bisa dengerin suaranya. Barangkali pada kangen suaranya. Jangan lama-lama, nanti orang pada marah mau buka puasa. Mungkin itu cukup sekian dari updatean tips bikin King Lo cakep edisi kedua. Sampai jumpa selanjutnya. Tetap sehat, tetap selamat, tetap semangat, bersahabatlah dengan semua alam semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gaspol.